Salam saudara. Jika kita mendengarkan seseorang berjanji kepada kita tentang sesuatu, saya yakin bahwa kita bukan hanya sekedar mendengarkan janjinya, tapi kita akan melihat siapa pribadi yang berjanji kepada kita. Apakah benar yang dijanjikan itu akan ditepati? Kenapa? Karena janji yang keluar dari pribadi yang berjanji itu sangat erat atau sangat kuat pengaruhnya. Katakanlah kalau seseorang yang menjabat sebuah pekerjaan dalam sebuah jabatan, memiliki sebuah kekuasaan, dia menjanjikan sesuatu kepada kita tentang sebuah posisi, yang jelas bahwa jabatan yang diemban itu mempengaruhi janji itu. Seberapa kuat kita meyakini janji tersebut tergantung dari siapa yang berjanji kepada kita. Seperti seorang bupati menjanjikan seseorang sebuah pekerjaan, katakanlah demikian. Yang jelas bahwa selagi orang itu menjadi seorang bupati, maka janji itu masih boleh dikatakan masih berlaku. Tapi bagaimana kalau ternyata dia sudah turun jabatan atau sudah tidak ada pada posisi itu? Bisa saja janji itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena memang orangnya sudah tidak menjabat sebagai seorang pejabat. Nah, demikian juga dengan janji Tuhan kepada kita. Yohanes 10 ayat 28 dia berkata begini, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Nah, kebenaran ini adalah sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang percaya. Yang berikan siapa? Yesus. Di sana dikatakan aku ya, Yesus sendiri yang berkata. Siapa Yesus? Yesus adalah firman Allah atau firman yang keluar dari Allah. Kalau firman yang keluar dari Allah berarti firman Allah sendiri. Yang kita percaya bahwa Allah itu sifatnya kekal. Berarti janjinya juga bersifat kekal. Apa yang dikatakan itu tidak akan terganggu oleh apapun. Karena pribadi yang berjanji memiliki sifat kekal. Hal yang kedua adalah janji itu sesuai dengan firman yang tadi kita baru dengarkan bahwa dia bersifat pasti. Artinya bahwa yang dikatakan itu sesuatu yang akan terjadi, bukan mudah-mudahan. Mengapa pasti? Karena yang berjanji adalah Allah yang kekal, Allah yang pasti, Allah yang tidak pernah berbohong. Sesuai dengan kedudukannya yang kekal, dan yang kedua, dia tidak pernah berbohong karena dia tidak pernah berdosa. Apa yang dikatakan itu pasti akan terjadi. Hal yang ketiga atau yang berikut adalah di situ dikatakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup untuk selama-lamanya. Artinya bahwa yang diberikan itu adalah sesuatu yang sifatnya kekal, yang tidak akan pernah habis atau tidak akan pernah berhenti. Nah, mari kita lihat tiga hal ini. Yang pertama, dia yang berjanji adalah pribadi yang kekal karena dia adalah firman yang keluar dari Allah sendiri. Yang kedua, dia berjanji sifatnya itu pasti, bukan mudah-mudahan. Yang ketiga, yang dia janjikan adalah sesuatu yang sifatnya kekal atau tidak akan pernah berhenti atau tidak akan pernah berakhir. Nah, kalau yang berjanji itu kekal, yang berikut yang diberikan itu sifatnya pasti dan juga kekal, apakah kita tidak percaya? Saya yakin bahwa kita pasti akan percaya. Karena yang berjanji pribadi yang pasti akan menepatinya. Tuhan Yesus memberkati.